Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natawakkalu alayhi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di majelis yang berbahagia ini. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat, senantiasa dibimbing Allah dalam ketaatan, bisa istiqomah fi sabilit ta'ah. Salawat dan salam kita hadiahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita selalu harapkan syafaatnya dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Kita sampai ayat 59 surah Al-An'am. Ayat 59 surah Al-An'am, surat ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. Dibaca terjemahnya. Al-Dinu. Dan bukti-bukti semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Dan Dialah yang menidurkan kamu pada malam hari, dan Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian Dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Kemudian kepadanya tempat kamu kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dan Dialah penguasa mutlak atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat menjaga, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kalian, salah seorang di antara kamu,
malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Dan kemudian mereka hamba-hamba Allah dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu ada padanya, dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat. Baik. Qauluhu ta'ala wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Di sisinya kunci-kunci yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Wa ya'lamu, dan Dia mengetahui ma, apa saja, fil barri, yang ada di daratan, wal bahri, dan yang ada di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin, tidak ada sehelai daun yang jatuh, illa ya'lamuha, kecuali Dia mengetahuinya. Wala habbatin, dan tidak ada pula satu biji, fi dhulumatil ardi, yang berada dalam kegelapan perut bumi, wala ratubin, dan tidak ada sesuatu yang basah, wala yabisin, dan yang kering, illa fi kitabin mubin, kecuali berada dalam kitab yang jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan mafatihul ghaib, kunci-kunci yang gaib itu ada 5. Kata beliau, mafatihul ghaibi khamsun, kunci-kunci yang gaib itu ada 5. La ya'lamuhunna illallah, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Terus beliau membacakan ayat, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah di sisinya ilmu sa'ah, ini satu, ilmu tentang kiamat. Ini perkara yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Salah satu dari 5 perkara yang disebut dengan mafatihul ghaib itu ilmu tentang as-sa'ah, tentang kiamat. Hatta malaikat yang ditugasi untuk meniup trompet, Israfil alaihissalam, tidak tahu kapan disuruh dia meniup, dia enggak tahu. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yunazzilul ghaits, dan dialah yang menurunkan hujan. Urusan hujan pun urusan gaib itu. Kadang kita menyangka ketika langit gelap, sepertinya mau hujan, ternyata enggak. Sepertinya mau turun di tempat kita, ternyata dia giring ke tempat yang lain. Tidak berjodoh dengan daerah kita. Itu urusan Allah. Dialah yang menetapkan itu semua. Bahkan kadang antara rumah kita dengan sebelah terbatas satu sekat. Hujan di tempat kita, di sebelah tidak sama sekali, kering kerontang. Itu rahasia Allah. Nah, ketika orang menyaksikan turunnya hujan, dia mesti ma'rifat. Kalau dia membaca itu dengan iman, dia kalau membaca itu dengan ilmu yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala, dia akan tahu bahwa itu kuasa Allah. Yang kedua, yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham, dan dia mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Janin maksudnya. Urusan janin itu urusan Allah. Yang memproses dari sejak nutfah sampai menjadi bayi itu Allah. Sampai nanti lahir kapan, dengan kondisi bagaimana, kemudian sampai ketika dia menjadi anak, kemudian dewasa, kemudian mati, semua yang mengurusi Allah. Sekalipun sekarang ada ilmu pengetahuan, kita bisa melihat proses bayi itu di dalam rahim, tapi tidak sepenuhnya. Itu hanya dugaan saja. Memastikannya itu tidak bisa. Apakah laki atau perempuan, tidak bisa dipastikan. Itu urusan Allah. Yang keempat, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan setiap diri tidak tahu apa yang akan dikerjakan dia esok.
Besok itu maksudnya ya bisa hari setelah hari ini atau besok itu setelah dunia. Yang jelas jangankan besok, pekerjaan ba'dal an setelah saat ini kita nggak tahu. Itu rahasia Allah. Jangankan besok itu, setelah kita ngaji ini kita mau mengerjakan apa itu kita tidak tahu. Yang ada cuma kita punya rencana. Rencana itu bisa berubah sewaktu-waktu, tergantung kuasa Allah. Maka para ulama mengingatkan bahwa waktumu itu hanya hari ini, hanya saat ini bahkan. Yang kemarin sudah lewat, tidak bisa kamu susuli, tidak bisa kamu ulang, tidak bisa kamu putar waktu itu. Yang besok belum tentu datang. Jangankan yang besok, yang nanti sebentar lagi itu belum tentu tiba. Karena usia kita nggak tahu. Maka harus betul-betul dimanfaatkan. Produktif. Kalau kita punya waktu ya digunakan sebaik-baiknya. Jangan disia-siakan. Yang kelima, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Di mana kita akan mati? Dimatikan Allah, kita nggak tahu. Apakah di tempat kelahiran kita, atau di tempat kita bekerja, atau di tempat tujuan safar kita, atau di mana kita nggak tahu. Bahkan suatu saat ada cerita yang sangat melegenda itu. Ada cerita yang sangat melegenda. Seorang ulama ya menceritakan itu dalam beberapa kitab. Ada orang yang ditakdir dicabut nyawanya di India. Tetapi pada saat dia dicabut itu malaikat maut datang ke tempat dia itu dan dia mengatakan, bukankah nyawa saya akan dicabut di India? Menurut informasi yang dia dapat, ternyata malaikat itu datang di tempat itu. Maka kemudian dia menghindari malaikat itu, dia pergi sampai dia di tempat di mana ditakdirkan dia dimatikan itu, ya di negeri India itu. Ternyata malaikat itu memang punya satu skenario, punya rencana, dan yang merencanakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pun tidak tahu. Pokoknya dicabut di mana dia tidak tahu. Termasuk kita ini, kita kadang punya keinginan, saya ingin mati di tanah suci. Ya kadang tercapai, kadang tidak. Kecuali para kekasih Allah, tinggal nunjuk tempat dia bisa. Ya Allah, saya pengen mati di Mekah, dia bisa. Dituruti oleh Allah. Tapi kita orang biasa ini tidak. Itu 5 hal yang dikatakan Rasul mafatihul ghaib. Kunci-kunci yang gaib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Maka Rasulullah ketika ditanya oleh Jibril alaihissalam, ya Muhammad akhbirni anis sa'at. Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku tentang kiamat. Rasul mengatakan satu kaidah yang Jibril kemudian mengiyakan. Rasul mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Saya enggak tahu, kamu pun enggak tahu. Itu kesepakatan antara beliau dengan Jibril. Kita sama-sama enggak tahu. Maka Jibril kemudian merubah pertanyaannya tentang tanda-tandanya. Fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu jelaskan kepadaku tentang amaratnya, tentang tanda-tandanya. Baru Rasul kemudian menjelaskan. Kapan sangkakala ditiup itu enggak ada yang tahu kecuali Allah. Ini mafatihul ghaib. Nah, kalau orang mengetahui ini dan dia resapi betul, maka dia akan sadar bahwa dirinya itu lemah. Dirinya itu dikendalikan Allah. Dia itu ada yang menguasai, ya, ada yang mengatur. Dia tidak betul-betul berkuasa mengatur dirinya. Maka sekalipun kita punya istilah ikhtiar, itu sebenarnya tidak benar-benar kuasa kita sepenuhnya. Ikhtiar yang kita sebut dengan usaha itu tidak sepenuhnya betul-betul murni kuasa kita. Tidak. Ikhtiar kita tetap ada dalam lingkup kuasanya Allah. Faham ya? Agar kita tidak menjadi orang-orang qadariyah yang mengandalkan ikhtiar, yang mengandalkan usaha, yang menganggap dirinya bisa menciptakan takdirnya sendiri. Maka kadang-kadang sebagian motivator itu kebablasan kadang-kadang. Cara mendesain masa depan itu, istilahnya gitu kan.
Untuk motivasi orang itu, cara mendesain masa depan. Gimana Anda bisa mendesain masa depan, Wong? Jangankan masa depan, nanti aja Anda nggak bisa ngatur. Nggak usah bahasanya, nggak usah dramatis begitu, biasa aja. Harapan itu boleh, keinginan itu boleh, rencana itu silahkan. Kita punya planning sekian tahun yang akan datang. Kita punya visi 10 tahun yang akan datang, silahkan. Tapi tetap ingat yang punya kuasa itu Allah. Maka merencanakan, silahkan merencanakan itu. Tapi tetap yang punya kuasa itu Allah. Apakah kuasa Allah sesuai rencana kita atau tidak, itu urusan Allah. Faham ya? Bukan berarti kita tidak merencanakan, ya merencanakan. Tapi tetap yang punya mafatihul ghaib itu Allah. Yang punya kunci-kunci yang gaib itu Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tutup, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan dia Allah mengetahui apa saja yang ada di daratan dan apa saja yang ada di lautan. Jumlah makhluknya berapa, macamnya macam berapa, jenisnya berapa, termasuk sedang ngapain mereka, itu Allah tahu semua. Ya di darat ya di laut. Ilmunya muhitun bi kulli syai'. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Enggak ada yang luput. Enggak ada yang luput. Itulah perbedaan Allah dengan makhluk. Kalau makhluk itu membuat sesuatu, kadang-kadang dia tidak tahu apa yang dilakukan sesuatu itu setelahnya. Umpamanya lah, kita membuat benda-benda tertentu itu, kita nggak tahu nasibnya sekian hari yang akan datang itu. Bahkan kadang kita tidak ngurus dan nggak ngopeni, tidak memelihara. Tapi Allah tidak, ketika dia menciptakan, dia bertanggung jawab memeliharanya. Dia menentukan takdir-takdirnya. Dia bahkan berusaha untuk menjadikan makhluk ciptaannya itu sesuai dengan iradatnya. Dipastikan betul itu. Maka nanti akan dijelaskan. Ada yang menjaga setiap ciptaannya itu. Malaikat hafadhah itu. Ada yang menjaga setiap ciptaannya. Bahkan dalam tubuh kita setiap organnya ada yang jaga. Enggak dibiarkan terlantar. Datang ibu-ibu tadi siang ke rumah. Setelah kajian muslimah tadi pagi itu, dia menceritakan kasus rumah tangganya, berat ya, nangis, rumah nangis. Nah, kalau jadi ustadz itu harus siap-siap banyak tisu, tisunya harus disiapkan untuk menyeka air mata. Ya, dan memang para ustadz itu ditakdirkan memang memikul beban banyak orang. Maka wajar kalau sebagian ustadz itu cepat matinya. Ya, karena dia menanggung beban banyak orang selain bebannya sendiri. Ya wajar itu. Maka sebagian ustadz itu meninggal dengan cepat. Ya bukan apa-apa, bukan karena beban beratnya itu. Allah tidak tega. Dia berlama-lama menanggung beban banyak orang. Setelah dia cerita panjang lebar itu hampir setengah jam tuh, saya nyimak aja. Sebenarnya orang datang konsultasi itu kan pengen didengar aja keluh kesahnya itu. Pengen didengar ceritanya, ya intinya dia curhat aja. Tidak harus mencari solusi, atau kita nggak punya kewajiban memberi solusi. Terus dia mengatakan, sepertinya saya menghadapi masalah ini sendirian. Tidak ada kawan, nggak ada teman, nggak ada yang bisa saya ajak bicara. Saya bilang, Anda salah. Anda menafikan Allah kalau begitu. Karena nggak ada satupun manusia ketika dia diciptakan kecuali Allah bersamanya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Kok jenengan merasa sendirian, itu pikiran yang keliru. Justru ketika banyak orang itu tidak peduli dengan jenengan, tidak ada perhatian, entah keluarga, saudara, teman, itu tandanya Allah sendiri yang mengurus urusan jenengan. Dia yang akan menyelesaikan urusan jenengan itu.
Maka baik-baiklah dengan Allah, jangan merasa sendirian. Bagaimana kita bisa merasa sendirian sementara Allah itu selalu bersama kita? Maka menghadirkan konsep begitu dalam hati itu selain membuat kita hati-hati, juga membuat kita itu tenang. Maka saya kalau mikir mamanya beban santri, pondok, jamaah itu, kan ada Allah, santai aja lah. Iya. Kalau kita sudah melangkah, apalagi untuk tujuan yang baik, manfaat bagi banyak orang, masa dia tidak turun tangan membantu? Bahkan yang memunculkan keinginan baik itu kan dia. Iya kan? Yang memunculkan niatan untuk membangun pesantren itu kan dia. Itu proyeknya dia kok, ini cuma alat kita ini. Kita cuma dipekerjakan. Paham ya? Sehingga tidak perlu kita terlalu mikir banget berat itu, enggak perlu. Ya enggak perlu. Tetap dia yang ngurusi semuanya nanti, dia yang mencukupi semuanya. Ya entah itu untuk pembangunan, entah itu untuk santri, entah itu para ustadznya itu, dia yang ngurusi, bukan saya. Kita ini tinggal menjalani aja, seperti wayang. Digerakkan oleh dalang itu. Mau digerakkan seperti apa, manut aja lah. Yang penting kita mengikuti skenarionya dengan hati yang lapang, damai. Faham Mas ya? Itu antum pelajari sejak muda itu biar tenang itu ya. Biar enggak mudah gelisah. Yang tenang itu ya. Menghadapi kehidupan ya begitulah. Paham? Ya. Baik, saya teruskan. Saking dahsyatnya ilmu Allah tuh. Dia membahasakan dengan bahasa yang sangat dramatis itu. Kata Allah, wa matasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu pun daun yang jatuh kecuali dia tahu. Jatuhnya daun itu bahkan didahului oleh ilmunya. Maksudnya sebelum daun itu jatuh Allah sudah tahu. Saking dahsyatnya ilmunya Allah itu. Maka jangan sekali-kali mengkhianati Allah, merasa Allah tidak melihat kamu. Terus kamu berbuat semau-maunya, itu kamu tidak paham ayat ini. Enggak ada kondisi yang kita benar-benar sepi, sunyi, enggak ada yang melihat, itu enggak ada. Maka ujian santri zaman dulu itu tidak seperti sekarang tertulis pakai essay, pakai pilihan ganda, enggak. Kamu bawa ini ayam ini, kamu sembelih di tempat yang kira-kira enggak ada yang melihat gitu. Terus masing-masing bertebaran, ada yang motong dalam gua, ada yang motong dalam semak belukar, ada yang lari ke hutan, ada yang naik ke atas gunung. Semua motong ayamnya kecuali satu santri. Namanya Zaidan, mana Zaidan? Dia datang, ayamnya masih hidup. Bingung sendiri dia, pisaunya masih utuh, nggak ada darahnya, ayamnya masih hidup. Yang lain pada bertebaran kemana-mana, dia di situ aja diem. Tanya sama kiainya, loh, kok kamu nggak potong ayammu Zaidan? Nah kan Pak Yai bilang, di tempat yang kira-kira nggak ada yang tahu, nggak ada yang melihat. Apakah ada di muka bumi ini tempat yang tidak diketahui Allah? Oh ya, kamu lulus, yang lain nggak lulus. Meskipun bentuknya begitu, dia pinter dia. Tahu dia ilmu seperti itu. Itu ilmu wa matasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Maka santri kalau tahu seperti ini, tidak mungkin dia mencuri-curi waktu, mencuri-curi kesempatan, nggak mungkin. Nggak mungkin. Makanya Al-Fatih ini nggak ada pagar, santri mau kabur silakan. Silakan. Kemarin ada yang tanya mas, Ustaz, kok nggak dipagari ya? Apa nggak takut santri kabur? Kabur ya biar berarti cocok nak Al-Fatih. Santai mawon. Termasuk kok nggak dikasih CCTV. Kenapa dikasih CCTV? Ya biar tahu tingkah pola santri. Ya yang di langit kan lebih tahu. Ngapain kita harus tahu semua urusan santri? Kita ajarkan dia muraqabah, bahwa Allah mengawasi, itu cukup sudah. Ustadz, kiai sekalipun tidak diberikan beban untuk mengetahui 24 jam urusan santri itu. Nanti kalau dia diawasi CCTV, pengawasan Allah itu hilang.
Paham? Nanti dia merasa tidak diawasi Allah dan dia akan melakukan tindakan-tindakan yang berpura-pura karena lihat CCTV maka dia kelihatan baik. Nah, santri nggak begitu. Santri itu ilmunya tingkat tinggi. Dia akan berbuat baik ada tidak ada orang karena dia yakin selalu ada Allah. Dimasukkan ke hati ya. Jadi kan itu ilmu. Ya nyantri ya begitu, Mas. Nyantri itu enggak sekedar fa'ala yaf'ulu fa'lan. Ya. Tidak sekedar mengi'rab. Ini mubtada atau khabar. Ini hal atau tamyiz, enggak. Tapi ini juga ilmu, bahkan ini ilmu tingkat tinggi. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Kalau kita menanam benih di kedalaman perut bumi, itu Allah tidak sekedar tahu, tapi dialah yang bertugas dalam tanda kutip menumbuhkan benih itu. Nanti akan dijelaskan innallaha falikul habbi wan nawa di ayat berikutnya nanti ada. Benih yang ditanam dia berubah menjadi tunas, tunas yang begitu kecil lembut bisa menyundul tanah yang keras itu kuasa Allah. Maka para saintifis itu kalau mengamati begitu dengan iman dia akan makin bertambah imannya. Ya petani itu ketika dia memakai ilmu ini dia tidak mungkin dia mengatakan bahwa hasil pertanian saya ini hasil kerja saya. Bukan. Andilmu apa sih dalam urusan pertanian itu? Kamu cuma buang benih yang menumbuhkan Allah. Ya, yang membuat benih ini berkembang menjadi tunas, tunas menjadi pohon itu Allah. Yang memproses fotosintesisnya Allah. Yang punya mataharinya Allah. Kalau nggak ada matahari kira-kira ada fotosintesis nggak? Nggak, itu kuasa Allah. Yang bahkan ketika mau berbuah, kadang sebagian pohon itu perlu arah angin, perlu angin. Untuk pembuahan itu angin yang membantu dia dalam pembuahan. Itu Allah yang menggerakkan. Maka petani yang muslim yang beriman itu dia tahu. Maka kenapa dia diberi kewajiban zakat dia samina wa ata'na. Yang punya air ya Allah, yang punya matahari Allah. Yang bahkan memproses ini dari pohon kemudian tumbuh buah berubah dari muda menjadi matang itu Allah semua itu. Enggak ada peran petani di situ kecuali buang benih aja itu. Ya. Kecuali buang benih aja. Paham, Mas? Nah, itu tanamkan dalam hati. Jadi ngaji Quran itu memang harus pakai hati. Jangan pakai akal, pakai otak. Pakai hati. Meskipun dibutuhkan akal yang cerdas, ya. Otak yang brilian diperlukan. Islam itu butuh orang-orang pintar. Maka otaknya jangan dirusak. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma. Thumma ilayhi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wafat itu ada dua. Ada wafatun sughra, ada wafatun kubra. Wafat sughra itu tidur. Wafat kecil itu tidur. Sementara kematian itu wafat kubra. Dua-duanya diceritakan di ayat ini. Dua-duanya itu. Dan nanti akan diceritakan lagi di beberapa ayat yang lain. Bahwa memang kematian itu ada dua. Kematian yang kecil itu datang berulang-ulang, tapi seringkali tidak direnungkan manusia. Dia datang silih berganti, bahkan sehari bisa 2 kali. Siang kalau kita tidur dan malam ketika kita tidur. Cuma gak pernah direnungkan. Padahal itu pesan Tuhan. Itu tanda kebesaran Allah. Tapi jarang direnungkan. Bahkan Allah pun menggunakan bahasa ya ba'asukum, dia bangkitkan kalian. Itu untuk bangun tidur itu dikatakan dibangkitkan. Maka kalau kita berdoa pada bangun tidur itu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Tidur kita dikatakan mati kan? Segala puji bagi Allah
yang menghidupkan kami kembali setelah Dia matikan kami. Berarti tidur tadi mati kita. Saat terjaga itu kita dihidupkan kembali, itu ba'sun. Dibangkitkan, kebangkitan itu. Serupa dengan ba's nanti di yaumil mahsyar. Cuma pesan ini enggak pernah kita baca. Maka heran sekali kalau ada orang mengatakan enggak ada kebangkitan. Loh, kamu tiap hari dibangkitkan kok enggak sadar loh. Mati dibangkitkan terus dengan kematian kecil itu. Kok enggak sadar itu, kemana otakmu itu? Maka tidur itu misteri, dengan semua perangkatnya itu misteri tidur itu. Mimpi itu misteri. Mimpi itu kata para saintifis, para ilmuwan mengatakan cuma 7 menit, 7 detik. Rata-rata mimpi itu 7 detik. Untuk cek nanti di buku-buku sains. Rata-rata mimpi yang dialami manusia itu hanya 7 detik, enggak lebih itu. Tapi seperti panjang sekali itu. Itu menunjukkan relativitas ruang dan waktu. Bahwa ada ruang di mana kita itu melakukan banyak hal, tapi terasanya cepat. Terasanya cepat. Kalau antum tidur umpamanya ya, antum tidur. Dikejar-kejar setan. Terus antum selamat dikejar-kejar buaya. Baru ngono jegur jurang. Terus naik lagi dikejar harimau. Kelihatannya itu semalaman suntuk gitu, full semalaman. Itu ternyata kata para ilmuwan cuma 7 detik. Bahkan bisa membawa antum dari tempat tidur itu sampai ke negeri yang jauh. Lintas dimensi itu. Dalam waktu cuma begitu singkat. Terus bangun tidur itu pegel-pegel semua. Loh, kok yang dialami roh itu berpengaruh pada jasad ya? Kenapa gak direnungkan itu? Kenapa gak direnungkan? Paham? Nanti renungkan itu ya. Itu tanda kalau manusia itu lemah, dia dikendalikan. Ingat itu. Tidak ada satupun manusia yang bisa menolak kematian. Baik kematian kecil maupun kematian besar. Tidak ada. Segagah-gagahnya orang itu, sehebat-hebatnya orang, ketika dia sudah diserang kantuk, teler dia. Ngiler gak sadar itu. Kalau laki-laki gagah. Secantik-cantiknya perempuan tuh kalau tidur ngiler dia nggak tahu. Nggak bisa dia tahan-tahan matanya, nggak bisa. Dia pengen kemudian nggak ngiler nggak bisa. Tetap ngiler dia. Ya. Itu tanda kalau dia lemah dia nggak bisa mengendalikan dirinya. Itu proses kematian juga begitu. La yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau dia datang, tidak bisa kamu undur, tidak bisa kamu majukan. Tidur pun begitu. Kalau tidur itu sudah datang waktunya, antum nggak bisa nolak. Saatnya tidur mesti dipaksa Allah untuk tidur kamu tuh. Sekalipun kamu minum kopi 2 liter namanya. Ya, tambah jahe kopi ini. Pokoknya matanya kayak remason, ben nonton bulannya iso. Saatnya tidur. Termasuk ketika antum memaksa mata untuk tidur, tapi kalau belum saatnya tidur nggak bisa. Nggak bisa. Itu tanda antum dikendalikan itu. Kematian pun begitu nanti. Kematian yang besar pun begitu. Kalau sudah datang, nggak mungkin antum tolak. Kalau belum saatnya tiba, sekalipun antum berusaha bunuh diri, yo nggak mati mas. Ada orang tuh berusaha menerjunkan diri dari ketinggian, tekan ngisor urep bisa. Patah-patah sikile, urep gak situ mati. Kisinen dewe kan dia nih, gagal bunuh diri itu. Bahkan kemarin saya cerita itu, jangankan manusia itu, hewan itu tidak bisa kita tentukan kematiannya. Ada tetangga motong ayam, 2 hari baru mati ayam itu. Dipotong hari ini, 2 hari baru mati itu ayam itu. Kita motong ayam itu kan pengennya cepat agar ayam itu mati kan. Kita kira setelah kita potong dia mati. Enggak, ternyata 2 hari itu. Itu enggak tahu Israel itu kerjanya bagaimana itu. Sampai yang mau masak ini nunggu nih kesuwen. Akhirnya dia beli di pasar. Wes tuku nek pasar aja, potong meneh. Itu tanda kalau kematian itu enggak bisa dikendalikan. Paham ya? Maka orang ketika tidur, dibangunkan kembali itu disuruh bersyukur. Alhamdulillah.
diberi kesempatan kedua untuk melanjutkan proses kehidupan. Maka bahasa di sini, summa yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma. Ketika orang dibangkitkan, dibuat dia terbangun kembali setelah kematian kecil itu, liyuqda ajalun musamma, karena memang ajalnya belum tiba. Ya. Pertanyaannya, kenapa kemudian kita takut mati wong tiap hari dilatih mati oleh Allah? Coba nih, kan kita tiap hari dilatih mati oleh Allah dari proses tidur itu. Kenapa kita jadi takut mati wong latihan tiap hari kok? Kalau usia kita ini 30 tahun umpamanya, berarti kita sudah latihan 30 kali berapa? 365 kali. Latihan mati. Cuma tadi saya sampaikan, gak pernah direnungkan itu. Maka orang yang paham ini, dia tidak akan mungkin takut mati. Wong sudah latihan sekian banyak kok, di training oleh Allah kok masih takut aja. Kalau antum takut mati, mestinya antum takut tidur. Khawatir nanti gak bisa bangun lagi, gak saturu. Tapi tetapnya dipaksa, kalau saatnya tidur antum. Paham? Kok tiba-tiba terbangun itu juga ajaib prosesnya. Yang lebih ajaib lagi itu kalau antum berdialog di alam batin, ya Allah jam 3 saya pengen bangun. Bangun persis jam 3 itu, tanpa alarm bangun. Siapa yang bangunkan? Malaikat. Memang ada yang diserai urusan itu. Ya itu tanda mas ya. Ngerti ya? Maka kematian itu gak usah ditakuti. Biasa aja ngadepin kematian itu. Saatnya tiba itu harus disambut dengan gembira. Karena kita akan dibebaskan dari negeri yang kacau balau kan. Dunia ini kan kacau balau. Negeri problem dan masalah kan. Ya, banyak utang dan dikejar-kejar debt collector macam-macam. Ya, sakit, ada wabah macam-macam lah, bencana ya. Kalau kita dibebaskan dari kehidupan seperti ini dengan kematian kan mestinya alhamdulillah. Bersyukur kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal dimatikan dalam kondisi beriman ya. Summa ilaihi marji'ukum summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini isyarat ini. Summa ilaihi, kemudian hanya kepadanya, marji'ukum, tempat kembali kalian. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Kalau ada yang kembali dengan sukacita, itu biasanya dibahasakan Allah, wa inna ilaihi raji'un. Dan hanya kepadanya kita kembali, aktif, mau dengan senang hati. Tapi tidak sedikit manusia itu menolak kembali kepada Allah. Maka dibahasakan dengan summa ilaihi turja'un. Dibentuk dengan mabni majhul. Kemudian kepadanya dia dipaksa kembali. Mau tidak mau, ketika saatnya tiba dipaksa kembali. Tidak bisa nolak. Fir'aun itu orang paling sehat di seluruh dunia itu. Gak pernah sakit, pilek gak tahu, corona gak wani. Tanya Fir'aun nanti kalau ketemu, pernah kena corona gak? Gak. Tapi saatnya mati mas. Dan itu saja kalau kita perhatikan, kematian tokoh-tokoh seperti itu, yang katanya paling hebat, yang katanya paling kuasa saat itu, menunjukkan kalau di atas raja itu ada raja. Ya. Maka raja, pemimpin, penguasa, presiden, siapapun di muka bumi ini, termasuk para kaisar, itu kan sebenarnya raja-raja yang bersifat nisbi. Pemimpin, penguasa relatif, kekuasaannya terbatas, berjangka waktu, tidak selamanya. Paham ya? Karena semua akan dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersisa kecuali Dia sendiri, Allah Subhanahu wa taala. Maka dilihat ya ayat berikutnya itu, wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Makna qahir itu sebenarnya Dialah yang memaksa hamba-hambanya itu.
Dia punya sifat memaksa. Kalau dia sudah punya keinginan, keinginannya tidak bisa ditolak. Itu qahir. Dari kata qahara, maknanya memaksa. Kekuasaannya nggak mungkin ditolak. Itu sifat Allah. Ada yang bisa nolak jatuhnya atau rontoknya rambutnya itu? Nggak bisa. Tiba-tiba gigi saya itu patah satu. Nggak bisa kita tolak. Meskipun tiap hari gosok gigi itu ya, berkumur dan seterusnya. Saatnya patah. Ada yang bisa menolak enggak? Uban dari rambutnya itu. Nggak bisa. Bahkan jangankan uban itu, umbel yang keluar itu nggak bisa antum tolak. Masuk lagi dah. Jangan keluar, nggak bisa. Itu tandanya antum itu dikendalikan sebenarnya, cuma antum itu tidak sadar itu. Ya, itu kuasa Allah. Nah kalau orang memahami begini, dia akan tawadhu. Betul-betul dia akan tawadhu. Maka termasuk ini, kemarin saya sampaikan ke Ustaz itu. Kalau buka PSB, penerimaan santri baru, itu diniati saja itu ikhtiar manusiawi. Ya, ikhtiar manusiawi, ya sekedar menyempurnakan ikhtiar saja. Jangan diniati golek santri. Ndak, santri itu akan datang atas izin Allah. Kalau memang antum itu dipercaya Allah untuk membagi ilmunya, mesti datang santri itu. Orang alim itu sekalipun dia di puncak gunung, sepi, gak ada orang, tetap dia akan didatangkan murid. Muridnya yang didatangkan, bukan dia yang nyari. Sekalipun dia umumnya di tengah-tengah pulau terpencil, gak ada siapapun di tengah laut, tetap kalau dia itu orang alim, ada ilmu Allah yang dititipkan kepadanya, didatangkan orang untuk mengambil ilmu itu. Ya. Tapi sebagai langkah ikhtiar manusiawi tetap nyebar brosur, nyebar pamflet, ya. Titip informasi, ya, taruh di internet, ya. Itu tadi sekedar ikhtiar manusiawi aja. Tapi yang mendatangkan itu ya Allah. Maka antum datang ke sini ya karena Allah itu. Artinya gini, Mas. Jadi Allah menghendaki antum itu ngaji di sini. Dipilih antum untuk ngaji di sini. Maka nggak ada pesantren terbaik. Yang ada itu pesantren yang cocok bagi antum. Nggak ada guru terbaik. Yang ada itu guru yang cocok untuk antum saat fase ini. Jadi fase di mana antum cocok dengan guru si fulan. Nanti pada fase berikutnya antum dipertemukan dengan guru yang lain. Itu guru yang cocok juga bagi antum gitu. Guru terbaik nggak mungkin ada kecuali Rasulullah. Setiap guru pasti punya kekurangan, punya kelemahan, punya cacat, punya aib, punya kesalahan, itu pasti. Tapi murid itu menutup mata dari kesalahan gurunya. Dia tidak mau tahu dan tidak mau lihat. Yang dia lihat cuma kebaikannya, ilmunya, keikhlasannya. Saya ajari ya, biar antum sampai kapanpun tetap nanti ihtiram dengan guru. Termasuk guru-guru antum sebelum di Al-Fatih ini. Kalau antum mendengar kabar informasi keburukan tentang guru antum, tutup telinga, tutup mata. Saya nggak tahu. Yang saya tahu dia guruku. Dah itu. Paham? Karena itu ujian bagi antum ketika sebagian aib guru antum dibuka, itu ujian. Ujian, antum tetap ihtiram enggak? Paham ya? Antum tetap ihtiram enggak? Maka nggak ada guru terbaik kecuali Rasulullah. Yang ada itu guru yang cocok bagi antum. Sekolah yang cocok. Maka jangan nyari sekolah atau pesantren yang yang favorit. Apa ukuran favorit itu? Favorit karena makanannya enak, fasilitasnya lengkap, gedungnya bagus, gurunya jarang masuk. Loh kalau ustadz favorit, guru favorit itu kan guru yang nggak pernah ngasih PR, nggak pernah ngasih ulangan, jarang masuk, itu pasti murid seneng. Iya kan? Kayak murid-murid jenis sekarang ini kan kalau ada informasi Pak guru ini nggak datang, alhamdulillah itu kan. Kalau murid sekarang kan seneng ketika gurunya nggak datang. Makin sering nggak datang, makin favorit dia. Maka ada kesalahan sebagian sekolah itu kadang-kadang
memberikan penilaian guru itu lewat survei murid-muridnya, itu salah itu. Masa murid nilai gurunya kualat lah itu. Ada sekolah kayak gitu, banyak. Disurvei murid-muridnya itu. Terus muncul nama si A ini guru favorit. Ya Allah, itu penghinaan pada guru itu. Kata kepala sekolah itu tidak punya hak menilai. Kalau cara ngajar bisa, metode pembelajaran bisa, keikhlasan siapa yang bisa nilai? Namanya saya tanya, siapa yang bisa nilai keikhlasan Ustadz Faiz itu? Coba angkat tangan. Pengurus Al-Fatih, gak iso. Itu rojulun Masya Allah itu. Ya, itu guru yang gak bisa dinilai keikhlasannya itu. Susah. Nah Pak Wiji saya bisa nilai itu Pak Wiji. Gampang kalau PNS itu gampang. Kalau nggak digaji kira-kira mau ngajar nggak? Berarti nggak ikhlas. Lo kan gampang ngono itu. Kalau guru swasta itu digaji nggak digaji, gajinya mau telat mau tetap aja dia ngajar. Berarti guru swasta itu lebih ikhlas itu. Daripada PNS, nggak terima itu. Geleng-geleng, nggak terima ya. Wa yursilu 'alaikum hafadhatan hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Antum perhatikan itu ya. Jadi ketika manusia itu dicipta, itu Allah mengutus malaikat hafadhah. Malaikat penjaga, pemelihara. Sampai kapan? Sampai datang giliran Israel bertugas. Maka selama Israel belum datang mencabut nyawa antum, antum ini dijaga oleh puluhan malaikat. Karena hafadh itu jamak itu. Jamak dari kata hafid. Antum dijaga itu. Bahkan tadi saya sampaikan, setiap organ tubuh antum itu ada yang jaga. Malaikat yang bertugas menjaga antum itu jumlahnya banyak sekali. Cuma antum gak lihat. Hatta ketika antum tidur itu dijaga oleh malaikat. Dijaga betul. Agar tetap berdenyut nadinya. Berdetak jantungnya. Memompa oksigen paru-parunya. Terus dia jaga itu. Sampai tiba datang gilirannya al-maut. Tawaffathum rusuluna. Mereka diwafatkan. Diwafatkan oleh utusan-utusan kami. Nah Ibnu Abbas itu mengatakan Israel itu punya tim. Israel itu kan malaikat maut, dia punya tim. Jadi Israel itu nggak bekerja sendirian, yo kesel mas ini mas. Yo kesel. Dia punya tim. Timnya itulah yang bertugas mencabut nyawa. Maka ketika ada kematian massal, antum jangan bingung. Lu Israel kursiji kok, mata ini wong oke semono. Gak kira dia timnya itu nggak terhitung jumlahnya. Ya, Allah memerintahkan Israel, Israel memerintahkan timnya itu. Bekerjalah kalian. Sudah, kematian massal itu nggak perlu kita bingungkan. Maka dibahasakan di situ rusuluna. Yang mematikan itu rasul-rasul kami, utusan-utusan kami. Utusan itu maksudnya di situ malaikat maut, timnya Israel itu. Dan uniknya wahum la yufarritun. Ini antum garis bawah itu sifat malaikat itu. Mereka tidak pernah teledor. Sehingga kematian itu detiknya, waktunya itu presisi sekali. Disiplin tingkat tinggi malaikat itu. Tidak mungkin melenceng meskipun 1 detik. Itu makna wahum la yufarritun. Tidak ada seperti kita, Mas, tolong ambilkan gelas. Ada selisih kan antara antum mengambilkan dengan datang membawa gelas itu? Malaikat tidak, diperintah detik ini bekerja. Enggak pakai nanti itu. Itu wahum la yufarritun. Jadi diingatkan, ini tadi yang saya ceritakan, ini yang disebut dengan wafat kubro. Ini kematian yang besar. Ya, ketika kematian ini sudah datang, summa ruddu ilallah. Mereka semua dikembalikan kepada Allah. Untuk apa? Mendapatkan keputusan. Maka diingatkan, ala lahul hukmu wa huwa asraul hasibin. Maka diingat ya Mas. Meskipun antum masih muda itu diingat.
Setiap usia kita ini akan ditanya. Kesempatan antum ditanya. Potensi antum ditanya. Bahkan organ-organ tubuh yang ada dalam diri antum itu ditanya. Dipakai untuk apa? Betul. Lisan dicipta li ajli dzikir. Lisan itu diciptakan untuk tujuan zikir. Apakah antum gunakan? Itu nanti akan ditanya. Telinga dicipta listima'il khair, untuk mendengar kebaikan. Nanti akan ditimbang, lebih banyak mana mendengar kebaikan atau keburukan. Telinga itu akan dihisap. Mata pun begitu. Hati pun disuruh untuk menjadi penyimpan Quran. Maka Quran itu disebut Rabi' Qulubina, musim semi hati kami. Antum menyimpan Quran itu tidak di otak, di hati itu. Maka ketika antum punya kesempatan nih sekarang ini ngaji, nyantri di Al-Fatih, nggak ada istilah waktu nganggur sebenarnya itu. Itu semua kesempatan untuk antum memperdalam ilmu, menghafal Quran, murojaah, begitu. Bahkan ketika guru-guru antum minta khidmah, antum siap khidmah. Khidmah itu ya bekerja untuk pesantren. Siaplah baik. Nggak ada kata, waduh Ustaz, saya nggak bisa. Nggak. Santri itu samina wa ta'na. Pasti dia akan mendapatkan hikmah setelah itu. Antum cek nanti dalam sejarah berdirinya pesantren itu. Rata-rata yang bisa dan diberikan Allah izin mendirikan pesantren itu dulu orang-orang yang pernah khidmah kiainya. Yang pernah khidmah, yang memang hidupnya dia wakafkan untuk kiainya. Bahkan tidak sedikit yang dia nggak pulang sebelum disuruh pulang kiainya itu. Nah, Gus Bah itu kan punya murid kesayangan itu. Namanya Mustafa sama Rukin. Itu dari muda seperti antum sampai tua dia masih jadi santri terus. Karena belum disuruh pulang. Nah, Pak Wiji kan takon mulih terus ya. Mulih. Mari rame nih kan. Tapi termasuk lama dia nyantri dengan saya itu Pak Wiji itu. Sejak saya masih muda sampai saya sudah tua. Dia dari dulu udah tua emang. Dari sejak di Al-Huda itu masih musola kecil itu, ya Pak Wiji ya. Hanya beberapa orang itu. Itu dia dulunya ngaji di Solo terus pindah ke Klaten itu. Itu pertama kali ketemu dengan Pak Wiji. Sampai sekarang. Makanya jangan cemburu ya kalau saya nyebut Pak Wiji terus itu bukan apa-apa. Karena kalau enggak saya sebut namanya mesti ngantuk dia. Mesti ngantuk. Nah, ngono main HP dewe. Itu jiwa santri ya gitu, khidmah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.